warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menyayangi dan merahmati kita sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita tiada lupa untuk terus memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita, menciptakan seluruh alam ini dan segala kenikmatan yang terkandung di dalamnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai salah satu di antara sedikit dari hamba-hambanya yang banyak bersyukur kepadanya. Maka mari kita terus bersyukur dengan hati kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Al-Mun'im, Allah yang memberi kita segala kenikmatan tersebut, mengakuinya, dan juga dengan lisan kita senantiasa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan lisan kita, dan juga dengan seluruh tubuh dan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai jalan untuk mendapat ridhonya dengan mempergunakannya pada ketaatan-ketaatan. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nabawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih pada pembahasan mengenai babus sabri, bab tentang kesabaran, yaitu masuk pada hadis nomor ke-50. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh, dan juga memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkannya, memahaminya dengan baik sesuai dengan pemahaman yang benar. Hadis nomor ke-50, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa iyana, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan ayahnya Abbas, dua orang sahabat yang mulia. Abdullah bin Abbas berkata, qadima Uyainah bin Hisnin fanazala ala ibni akhihi al-Hurri ibn Qais. Pada suatu hari datanglah seorang yang bernama Uyainah ibn Hisn. Uyainah ibn Hisn, dia pun singgah tinggal di rumah sepupunya, ya, atau anak saudaranya, berarti keponakannya, yang bernama Al-Hurr ibn Qais. Al-Hurr ibn Qais, anak dari saudaranya, keponakannya. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Dan keponakannya ini, Al-Hurr ibn Qais ini, beliau ini adalah salah satu orang yang dekat dengan Umar bin Khattab, yang sering dan bersering berjumpa, bertemu dengan Umar radhiyallahu ta'ala, orang yang dekat begitu. Wa kana al-qurra'u ashaba
majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu au syubbana. Dan dahulu para pembaca penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang hadir di majelisnya Umar bin Khattab, ya, di rapat-rapat musyawarah beliau, ya. Itu yang hadir para alim, para qurra, para penghafal Al-Quran, baik yang sudah tua maupun yang sudah muda. Nah, ini menunjukkan bagaimana ta'zimnya terhadap Al-Quran. Dan memang Al-Quran itu mengangkat derajat seseorang, ya. Faqala Uyainah libni akhihi. Maka Uyainah, ya, yang orang yang singgah di ponakannya ini, Uyainah pun berkata kepada anak saudaranya, yaitu kepada Al-Hurr ibn Qais, kepada ponakannya, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, laka wajhun inda hadzal amiri, engkau memiliki kedudukan di sisi Amirul Mukminin, ya, di sisi, ya, Umar bin Khattab. Fasta'dzin li alaihi, maka tolong mintakan izin agar saya bisa berjumpa dengan Umar, ya. Fasta'dzana fa'adzina lahu Umar, maka keponakannya pun Al-Hurr bin Qais pun memintakan izin kepada Umar. Kemudian Umar pun mengizinkannya. Falamma dakhala qal, ketika dia Uyainah ini masuk menemui Umar bin Khattab, maka Uyainah ini pun berkata kepada Umar bin Khattab saat itu, hiya ya ibn al-Khattabi, fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil adl. Di sini Uyainah mengkritik Umar, ya. Dia, wahai Ibn al-Khattab, demi Allah engkau tidak memberikan kami pemberian yang banyak, dan engkau tidak memimpin kami dengan adil. Ini kritik, ya, pedas kepada Umar bin Khattab. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun murka, Umar pun marah radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta hamma an yuqi'a bihi, sampai Umar ini, ya, sudah bertekad, ya, sudah pengen untuk menghukumnya. Faqala lahul hurru, maka Al-Hurr bin Qais pun, ponakannya Uyainah tadi, pun mengatakan, ya Amiral Mu'minin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menasihati, berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin, di dalam surat Al-A'raf ayat 199, ya. Diingatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, khudil afwa, maafkanlah, wa'mur bil urfi, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wa'rid anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang bodoh yang enggak mengerti. Wa inna hada minal jahilin, dan paman saya ini termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang enggak ngerti, ya, enggak paham, ya. Artinya ikuti perintah Allah, wa'rid, tinggalkan saja, enggak usah dihukum, enggak usah apa, ya sudah, maafkan sudah, ya. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, ya. Ketika dibacakan ayat tersebut, Umar langsung, ya, langsung berhenti, langsung, ya, langsung tenang beliau. Yang asalnya dikritik demikian, ya, siapa yang enggak murka? Ya, Umar bin Khattab. Demikian adilnya, demikian perhatiannya, dibilang kamu enggak adil, kamu enggak ngasih yang banyak, ya. Sudah murka ketika dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, langsung Umar pun, ya, tidak, ya, melewati batas, ya. Ketika ayat itu dibacakan, langsung beliau ngerem. Wa kana waqafan inda kitabillah ta'ala, dan Umar itu selalu berhenti di mana Al-Qur'anul Karim memerintahkannya, ya. Makanya di sini Rawahul Bukhari, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
Ya, melihat disinilah pentingnya kita itu punya penasehat-penasehat, teman-teman, sahabat-sahabat itu orang yang berilmu, orang yang bisa mengingatkan kita dengan Al-Quranul Karim, orang yang bisa menasihati kita dengan qala Allah wa qala Rasul. Ya. Jadi bukan dari hawa nafsu belaka, sehingga kita bisa menerimanya dengan tenang, dengan legowo. Karena ketika kita menerimanya berarti kita menerima, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pentingnya. Makanya tadi majelisnya Umar itu diisi oleh orang-orang penghafal Al-Quran, sehingga kalau beliau keliru dalam memutuskan, diingatkan. Ketika ada masalah, jawabannya ada dalam Al-Quranul Karim. Dan lihat bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, di situ Al-Quran, hadis, ya, memerintahkan, disitulah mereka melaksanakannya. Ya. Di mana di situ dilarang, maka mereka pun berhenti di situ. Maka ini suatu hal yang harus kita tiru, harus kita teladani. Apa ya dasarnya, apa dalilnya? Kita mau ibadah, kita mau bermuamalah, kita mau ya marah pun, di situ ada batasannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Maka di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah manzilatu ahlil Qur'ani wa hamalatihi wa humul ulama'ul amiluna bi ahkamih lal muktasibuna bi tilawatih. Yaitu kedudukan yang tinggi bagi para ahlil Quran, para penghafal Al-Quran. Ya. Itu kedudukannya tinggi. Dan mereka adalah para ulama yang memahami Al-Quran dan juga mengamalkannya. Itu kedudukannya tinggi sekali. Makanya hendaknya kita berusaha untuk ya memperbanyak hafalan kita. Ya. Kalau memang sulit, ya interaksi kita dengan Al-Quran harus diperbanyak. Ya. Membaca Al-Quran dirutinkan. Ada waktu-waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai terlewat satu hari tanpa Al-Quran. Ya. Terkadang ya kita membuka HP kita berkali-kali, mengecek ya WhatsApp kita berkali-kali, tapi melihat Al-Quran jarang sekali. Ya. Melihat surat-surat di dalam ya handphone kita sering sampai kita demikian telitinya. Tapi kita tidak peduli dengan surat-surat yang Allah turunkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Maka di sini betapa tingginya di dunia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Dan ilmu, kata Ibnu Qayyim, adalah qala Allah, apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu. Ya. Maka dengan itu Allah akan mengangkat dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya. Makanya nanti di surga yuqalu li hafizil Quran, dan katanya li qari'il Quran. Ya. Dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran, iqra wartaqi, baca dan naiklah. Waratil kama kunta turatil fid dunya, dan bacalah dengan tartil, ya, dengan tenang, sebagaimana kamu dulu di dunia membacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu nanti adalah pada ayat terakhir yang kamu baca. Ya. Artinya mereka yang senantiasa membaca Al-Quran itu akan terus naik derajat tinggi di surga kelak. Ya, makanya kita hendaknya ya kita pribadi perbanyak membaca Al-Quranul Karim, tambah hafalannya. Ya, cari teman ataupun guru untuk menyetorkan hafalan, karena ya hafalan itu disetorkan. Nabi SAW setoran kepada siapa? Jibril alaihissalatu wassalam. Ya. Bila terkadang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qurannya para sahabat, beliau senang. Ya. Maka kita pun demikian. Ya, belajar Al-Quran, ada gurunya, ya, atau ada teman untuk kita bisa menyimak hafalan kita. Demikian.
kemudian juga keluarga kita, anak-anak kita. Agar apa? Agar derajat keluarga kita, derajat rumah kita itu naik, ya, bisa dilihat oleh para malaikat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ya para malaikatnya. Jadi ini faedah yang pertama, yaitu kedudukan yang tinggi bagi para ahli Al-Quran, dan ini pun yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Makanya seorang pemimpin itu ya hendaknya memuliakan para penghafal Al-Quran. Kemudian selanjutnya, taujihun lil hakimi an yattakhidha bitanatan min ahli ilmi yujalisuhum wa yastashiruhum, yaitu petunjuk bagi para pemimpin untuk menjadikan penasihat-penasihatnya adalah dari kalangan para alim ulama, ya, untuk duduk bersama mereka, belajar, bermusyawarah, ya. Jadi ini faedah yang sangat besar. Itu ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka mendekatlah kepada pada ulama, ya, agar bisa diperbaiki, dibenarkan, dikoreksi ketika ada kekeliruan, mana keputusan yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ra'a ahlul ilmi an yakuna bihawan wala limaslahatin bal yakunu nasruhu lillah wa rasulihi, ya, yaitu para alim ulama, ya, ketika mereka memberikan nasihat, maka itu bukanlah dari hawa nafsu, melainkan untuk menolong agama Allah, menolong sunnah Rasulnya, ya. Maka kebenaran itu lebih mereka cintai daripada ya bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, karib kerabat mereka, ya. Jadi sebagaimana tadi dalam hadis tadi disebutkan, ketika Al-Hur pamannya sendiri ya melakukan kritikan demikian keras, maka disebut ya wa hadza minal jahilin, ya, wa inna hadza, orang ini termasuk orang-orang yang jahil, ya. Jadi ya memang itulah yang benar, orang ini nggak ngerti, orang ini ya nggak paham begitu, ya. Maka ya kebenaran itulah ya seorang alim, seorang ulama, dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika memberi nasihat pun adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, untuk menolong agama Allah dan Sunnah Rasulnya. Jadi itu faedah yang ketiga, ya, nasihat para ulama adalah untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, tahabbubul hakim li ahli ilmi wa ahli masyuratihi bi an yastajiba li talabatihim ma lam yakun fihi maksiyah, yaitu hendaknya para hakim mencintai para ahli ilmu dan menerima permintaan mereka, ya. Jadi tadi Al-Hur minta izin, wahai Umar, ini paman saya mau ketemu, dikabulkan oleh Umar, ya. Karena memang ini adalah seorang alim, seorang ulama, ya, seorang ahli ilmu. Maka tidak apa diterima selama itu bukan dalam kemaksiatan, ya, selama itu tidak terkandung kemaksiatan. Maka hendaknya seorang pemimpin menerima nasihatnya para ulama, menerima permintaan, ya. Ketika ada permintaan dari para ulama, ya, selama di situ tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemafsadatan, diterima, ya. Termasuk tadi bagaimana permintaan Al-Hur ibn Qais ketika pamannya ingin ketemu, ternyata pamannya malah mengkritik Umar dengan keras, ya. Itu selanjutnya, mankibatu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi annahu kana waqafan 'inda hududillah mumtathilan li awamirih la yatajawazuha wa la yata'addaha, yaitu bagaimana keutamaan Umar bin Khattab yang mana beliau itu selalu berhenti di mana Al-Quran dan Sunnah memerintahkan ataupun melarangnya, ya. Jadi benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di situ dilarang, berhenti langsung, ya. Di mana beliau diperintahkan, beliau laksanakan dengan sungguh-sungguh,
Ya, maka ini menunjukkan ya bagaimana kedudukan beliau, keutamaan beliau. Ya, nggak pernah melampaui batas. Ketika disebutkan ayat, stop langsung. Ya, dan ini dalam banyak kejadian, dalam banyak ya kisah Umar bin Khattab ketika diingatkan, maka beliau pun langsung berhenti. Ya. Maka di sini menunjukkan ketakwaan beliau. Ketika orang itu dia dibacakan Al-Quran langsung berhenti, ini menunjukkan apa? Takwa, takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ta'zimnya kepada syiar-syiar Allah. Wa may yu'adzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Karena banyak orang yang ketika dikasih tahu dalil, ya, maka itu nggak cukup buat mereka. Dikasih tahu ayat, ya, itu nggak bisa menerima. Ya. Maka ini menunjukkan lemahnya imannya, lemahnya ketakwaannya. Ya. Sebaliknya ketika seseorang dibacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dia terdiam, langsung dia menerima. Ya. Meskipun hawa nafsunya, namanya orang marah, ya, dikritik murka. Tapi ketika dibacakan oleh Allah, meskipun itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia langsung berhenti. Dan itulah ya harusnya sikap seorang mukmin, berhenti dulu. Ya. Dan ya jangan sampai ada rasa berat di dalam jiwanya. Jangan sampai ada penolakan. Kenapa begini, kenapa begitu? Diterima. Ya. Kemudian jadi itu ya keutamaan Umar bin Khattab senantiasa ya mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berhenti di mana Al-Quran dan Sunnah memerintahkannya. Selanjutnya adalah hikmatul alim fi tadhkiri imami, yaitu hikmah ya kebijaksanaan seorang alim ulama dalam mengingatkan pemimpinnya. Ya, kebijaksanaan seorang alim dalam mengingatkan pemimpinnya. Sebagaimana tadi Al-Hur ketika Umar marah diingatkan dengan bijak, dibacakan ayatnya. Ya, khudil afwa, maafkanlah. Ya, perintahkanlah wa'mur bil urfi, perintahkan kepada yang baik, yang ma'ruf. Wa'rid 'anil jahilin, tinggalkan orang-orang yang bodoh, yang enggak mengerti. Ya. Maka ya, di sini menunjukkan betapa bijaknya dan kedalaman ilmu Al-Hur ketika memberikan nasihat kepada Umar bin Khattab. Ya pas begitu. Ya, maka Umar pun langsung bisa menerima dan ya sudah, ya selesai sampai di situ. Enggak kemudian dendam. Ya kan banyak orang situ diam tapi nanti di belakang awas begitu. Ya. Kemudian ya menjelek-jelekan, memfitnah dan sebagainya. Ya, menyindir-nyindir sebagainya. Maka di sini hendaknya berhenti sudah. Tak. Ya. Sudah. Disuruh maafkan, tinggalkan, ya tinggalkan. Ya. Maka di sini ya bagaimana hikmah kebijaksanaan seorang alim dan betapa bersihnya takwanya ya, hati Umar bin Khattab. Ya. Kemudian selanjutnya istihbabu sabril imam ala ra'iyah. Ya. Yaitu dianjurkan agar para pemimpin itu memiliki kesabaran dalam menghadapi rakyatnya. Ya, hendaknya pemimpin itu sabar, lapang, legowo dalam menghadapi rakyatnya. Ya. Dan senantiasa berusaha memberikan kebaikan-kebaikan kepada rakyatnya. Karena rakyatnya kan banyak dan macam-macam. Ada yang alim, ulama, ada juga yang jahil, gak ngerti apa-apa. Ya. Wah, pokoknya ini nggak enak begitu langsung diungkapkan. Wah, pokoknya ini jelek langsung, ya. Padahal mungkin bukan kesalahan pemimpin tersebut, ya. Dan pemimpin berusaha untuk memberikan kebaikan-kebaikan, ya. Nah, di sini Umar pun, ya, ketika diingatkan begitu, ya, langsung sudah dimaafkan, sudah, ya. Menunjukkan memang pemimpin itu harus demikian, ya, punya ketakwaan. Ya punya ya hati yang bersih, juga hati yang lapang, memaafkan, sabar, ya. Karena namanya orang banyak, ya nggak mungkin semua orang ridho sama kita, nggak mungkin. Makanya kata Imam Syafi'i, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya seluruh manusia itu adalah
sebuah tujuan yang nggak mungkin yang mustahil untuk dicapai. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Makanya kalau sesuatu itu ya, di dunia maya itu sesuatu yang viral itu pasti ada yang pro, ada yang kontra, begitu. Ya. Apalagi seorang pemimpin yang menjadi puncak dari masyarakat, pemimpinnya suatu masyarakat, ya. Maka pasti dia akan menjumpai berbagai macam baik yang pro maupun yang kontra. Maka dia dituntut untuk sabar, ya, minta tolong kepada Allah. Ya. Jadi ini dicontohkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa yang nggak murka ketika dikritik? Ya, orang pasti nggak akan terima dikritik. Ya, apalagi seorang pemimpin yang dia sudah bersusah payah, ya, mementingkan rakyatnya, menjaga rakyatnya, ya. Kemudian dikritik seperti itu, maka tentu saja wajar bila seorang pemimpin marah. Ya. Namun Umar pun bisa menahan amarahnya tersebut, ya, padahal dia mampu, dia Amirul Mukminin, sanggup. Ya. Semua orang takut kepada Umar. Ya. Namun, ya, kesabaran beliaulah yang luar biasa. Maka ini patut kita tiru. Ya. Maka di sini beberapa hal yang bisa kita lihat tadi, ya, bagaimana kesabaran Umar, yaitu ketika tadi Uyainah mengatakan, ya, di awal kalimat hiya ya ibnal Khattab, hiya. Jadi mulai dengan hiya. Ini adalah kalimat ancaman. Ya, kalimat ancaman. Ini keras begitu. Dari awal sudah hiya ibnal Khattab begitu. Kemudian panggilannya juga bukan Amirul Mukminin, ya kan? Namanya pemimpin kan kita panggil dengan jabatannya sebagai penghormatan begitu, ya. Namun Uyainah tadi pemanggilnya ya ibnal Khattab, ya, wahai putranya Al-Khattab, ya. Maka ketika seorang menghadap ini dalam kondisi resmi dipanggil, ya, bahkan bukan namanya begitu, maka ini adalah penghinaan lagi, ya. Sudah diancam, dihina, ya. Kemudian setelah itu dikritik, ya, kamu tidak memberi kami la tu'tinal jazlah, nggak ngasih ada banyak keuntungan ekonomi nggak ada begitu, ya. Jadi kamu ini bakhil, nggak mau bagi-bagi sama rakyatnya begitu, ya. Dan juga kamu ini tidak berbuat adil, memimpinnya juga adil, bayangkan, ya, dikritik, ya. Berarti kamu ini sudah pelit, zalim lagi, ya Allah, ya. Siapa yang nggak marah? Pemimpin mana dibilang seperti itu, ya. Maka di sini Umar wajar marah. Namun kemudian dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Umar pun langsung ya tenang gitu. Kemudian faedah selanjutnya atau faedah yang terakhir di sini, laisa fil hadithi hujjah liman za'ama annahu yajuzu lil hakimi al-ihtijab 'anil ra'iyah. Ya. Bahwasanya seorang hakim itu harus membuka dirinya kepada rakyatnya. Artinya memang siap menerima masukan-masukan apa kebutuhan dari rakyatnya. Seorang pemimpin harus terbuka. Ya. Jadi hadis ini bukan hujjah. Berarti seorang pemimpin itu harus tertutup begitu, ya. Enggak boleh ada yang ketemu, bukan. Ya. Fa Umar radhiyallahu anhu lam yakun yahtajibu. Maka Umar di sini itu enggak menutup dirinya sebenarnya. Ya. Illa fi waqti khalwatihi wa rahal, melainkan beliau itu ketika waktu istirahat, ya. Jadi al-hur di sini itu masuk ketika Umar sedang pengen istirahat, bukan ketika rapat begitu, ya, yang memang atau sedang ada permasalahan apa, sedang ada yang bersengketa, enggak. Namun Umar ketika waktu istirahat beliau, disinilah masuk al-hur dan pamannya Uyainah tadi. Ya. Jadi bukan berarti berarti Umar itu menutup diri, kalau mau masuk harus minta izin dulu, enggak. Ya. Namun di sini hendaknya seorang pemimpin itu terbuka kepada rakyatnya. Sebagaimana Umar. Ya, Umar bertemu dengan rakyatnya langsung. Ya. Di masjid,
di jalanan, ya. Beliau keluar malam-malam untuk melihat keadaan warganya, ya. Maka demikianlah seorang pemimpin, ya, harus terbuka kepada rakyatnya, ya. Jangan sampai kemudian tidak bisa bertemu dan akhirnya apa yang ingin disampaikan oleh rakyat pun tidak bisa tersampaikan, begitu, ya. Jadi ini adalah tidak menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin itu tertutup, ya, sehingga tidak bisa menerima aspirasi dari rakyatnya. Justru sebaliknya, seorang pemimpin harus berusaha terbuka, ada sumber-sumber yang dia bisa menerima masukan-masukan dari rakyatnya. Itu adalah hadis nomor 50. Selanjutnya kita masuk ke hadis nomor ke-51. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada setelahku atharatun, ya. Athara di sini disebutkan oleh Imam Nawawi al-infiradu bisyai'i amman lahu fi haqq, yaitu seseorang dia menguasai untuk dirinya sendiri sesuatu hal yang sebenarnya orang lain punya hak di dalamnya, ya. Jadi egoisme, begitu, ya. Dia menguasai untuk dirinya sendiri, ya, padahal orang-orang berhak akan hal tersebut. Nah, ini dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti setelahku, sepeninggalku, akan ada sikap ini, atharah, ya, mementingkan diri sendiri, wa umurun tunkiruna, dan perkara-perkara yang kalian ingkari, perkara-perkara yang ya kalian akan mengingkarinya, termasuk perkara-perkara bid'ah, ya, yang nggak ada di zaman Rasul SAW, para sahabat. Kemudian setelah beliau meninggal muncul perkara-perkara baru ini, jadi diingkari, ya. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna, maka para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, ya, kalau kami menjumpai hal seperti itu, ya, apa nasihatmu untuk kami ya Rasulullah? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menunaikan hak, ya, menunaikan hak yang wajib atas diri kalian. Artinya kewajiban-kewajiban kalian, hak yang orang lain, tunaikan. Dan mintalah kepada Allah hak-hak milik kalian sendiri, ya. Artinya kalau kita melaksanakan hak lain tapi orang lain nggak ngasih hak kepada kita, maka kita minta gantinya sama Allah, ya. Yang penting kita nggak berdosa karena kita sudah menunaikan kewajiban kita, haknya orang sudah kita berikan. Adapun dia nggak ngasih hak kepada kita, ya, nanti ya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala gantinya, dan nanti kita bisa menuntutnya di akhirat, ya. Di sini muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, as-sabru 'alal maqdur waridha bil qada'i hulwuhu wa murruhu wa khairuhu wa syarruhu, yaitu hendaknya kita bersabar, ya, dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan apa yang Allah tetapkan bagi kita, baik, ya, takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, ya. Karena ya, itu sudah semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan nanti itu akan ada kejadian-kejadian yang pahit, yang enggak enak, ya. Akan ada, ya, orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri, ya. Termasuk ada, ya, pemimpin-pemimpin mungkin yang zalim, yang mementingkan diri mereka sendiri. Maka apa wajangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tunaikan hak kalian, sabar, artinya, ya, bersabar, ya. Nah, ini ketetapan Allah Subhanahu akan terjadi,
Ya, dan memang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal, terjadi hal tersebut dihadapi oleh para sahabat dan juga orang-orang setelah mereka. Maka di sini diperintahkan untuk apa? Untuk bersabar. Ya. Tunaikan kewajiban kalian, minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya, al-hathu 'ala as-sam'i wa ta'ah wa in kana al-mutawali zaliman asufan. Yaitu hendaknya kita tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kita. Ya, tetap mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Ya. Meskipun mereka itu jahat, ya, zalim, ya, merampas harta kita, memukul punggung kita, ya, mendolimi, maka tetap diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan hak kalian ke atas mereka, ya, yaitu taat, ya. Adapun kalian didolimi, ya, dirampas hartanya, diberikan apa misalnya pajak-pajak yang mencekik dan lain sebagainya, maka minta gantinya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan dengan apa kemudian mengkritik, ya, apa namanya, di media massa, di media sosial, menjelek-jelekkan, membuat fitnah, membuat hoax, ya, membuat orang-orang benci kepada pemimpinnya, enggak, ya. Sudah itu naikkan, yaitu kalian taat, patuh kepada mereka, ya, minta hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini ini adalah sebuah ya, ujian, ya, dan banyak orang yang gagal, ya, banyak yang akhirnya menjelek-jelekkan pemimpin mereka, ya, memfitnah, ya, menggibah pemimpin mereka di majelis-majelis mereka, bahkan banyak mereka pun yang memberontak, menumpahkan darah, ya. Maka ini bukan ya, tuntunan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Bal yatadarra'u ilallahi ta'ala fi kaffi adah. Hendaknya kita justru tadarru', ya, merendah, minta, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Minta terus pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita, ya. Karena ya, pemimpin yang buruk itu karena ya kita sendiri rakyat yang buruk, ya. Karena pemimpin itu dilahirkan dari rakyatnya. Pemimpin itu siapa sih? Pemimpin itu ya lahir dari rakyat kita juga, ya. Maka ketika ya kebanyakan rakyatnya itu misalnya, ya, suka bermaksiat, maka jangan aneh apabila kemudian keluar pemimpin pun yang melakukan maksiat, ya. Maka hendaknya kita tadarru, bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berusaha menasihati dengan cara yang baik, yang syar'i, yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan nasihat dengan cara yang baik, kata-kata yang baik, ya, sebagaimana Nabi Musa, ya, dan Harun ketika disuruh menasihati Fir'aun, ya, Fir'aun kurang jahat apa, ya, kurang zalim apa, membunuh bayi-bayi laki-laki. Bayangkan, bayi-bayi disembelih, dibunuh, ya. Satu apa namanya bangsa dikekang, dijadikan apa? Dijadikan budak mereka. Bayangkan, ya. Dan dia pun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Nah, ini kurang, ya, kurang sombong bagaimana lagi? Ini sudah pemimpin yang paling, ya, luar biasa kedzalimannya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Ya. Qula lahu qaulan layyina. Ucapkanlah kepadanya dengan kata-kata yang halus, yang lembut. Bayangkan, ya. Disuruh bicara dengan apa? Kata-kata yang halus dan lembut. Bukan sebarkan hoax tentang Fir'aun, ya. Sebarkan kedzalimannya di kalangan masyarakat, di pasar-pasar. Enggak, ya. Qula lahu, katakan langsung di hadapannya, qaulan layyina, ucapan yang lembut. Sampai para ulama itu nangis dengar ayat ini. Kenapa? Ya Rabb, hada lutfuka, wahai Rabbku, ini lembutmu kepada orang kayak Fir'aun kayak ini, lembutmu kayak gini. Bagaimana nanti kelembutanmu kepada orang-orang beriman, ya. Nah, itu orang beriman, ya. Maka bukan apa?
Ya dizalimi sedikit langsung ya keluar ya tulisan-tulisan buruk, mencela, mengkritik. Itu bukan bagian dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Nasihat boleh 4 mata, ya. Kalau kalian punya nasihat kepada imam kalian, tarik tangannya 4 mata, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, kita sudah menunaikan haknya dia itu, kita memberikan nasihat, kewajiban kita sudah kita berikan, ya. Tidak mampu ketemu langsung, ya sudah, doakan terus, ya. Doakan agar mendapatkan mendapatkan kebaikan, petunjuk, diberikan penasihat-penasihat yang baik, ya. Makanya kata Imam Ahmad, seandainya saya punya satu doa yang mustajabah, satu saja, satu doa mustajabah, ya. Bayangkan kita punya satu doa mustajabah, minta apa? Kan macam-macam, ya. Kata beliau apa? Kalau saya punya satu doa mustajabah, saya akan berikan untuk pemimpin, ya, agar dia jadi soleh, baik, ya. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan untuk rakyatnya, dan keburukan pemimpin, keburukan untuk rakyatnya, ya. Maka doakan, itu mendoakan kebaikan untuk pemimpin itu adalah salah satu, ya, cirinya Ahlus Sunnah. Ya, makanya kata para salaf dahulu, ya, ciri-cirinya Ahlul Bidah adalah ketika mereka mencela pemimpin mereka, ya. Dan cirinya Ahlus Sunnah adalah ketika mereka justru mendoakan pemimpin-pemimpin mereka. Ya, di sini, ya, ini faedah yang sangat besar, yaitu hendaknya kita, ya, mendengar, taat kepada para pemimpin kita, ya, doakan mereka, ya. Kecuali apabila, ya, memang terdapat kufran bawah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu kekufuran yang jelas-jelas, yang kita tahu sendiri dengan jelas dan kita tahu dan tidak ada ta'wil di situ, maka, ya, saat itu hendaknya kita itu pun tetap melihat masalah dan mafsadat dan senantiasa terus kita meminta petunjuk dari para ulama kita, ya, bukan dengan hawa nafsu sekedar semangat. Sebagaimana anak-anak muda saat ini banyak yang hanya bermodalkan semangat, tidak dibarengi dengan ilmu, akhirnya justru merusak, ya. Maka di sini hendaknya kita berhati-hati dalam melangkah, ya, ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan para ulama ar-rabbaniyin. Kemudian selanjutnya, al-haditsu min dalaili nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara bima sayakunu fi ummatihi. Yaitu dalam hadis ini terdapat, ya, bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memberitahukan tentang perkara yang akan di masa yang akan datang, ya. Sini beliau memberitakan kepada kita nanti setelah saya meninggal. Nah, ini berarti masa yang akan datang, ya. Kalian akan mendapati atharah, yaitu pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya mereka sendiri, ya. Jadi di sini adalah bukti dari kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Selanjutnya, jawazu i'lamil mubtala alladhi sayubtala bima yatawaqqa'u lahu minal bala' liwattina nafsahu idza atahu ma yu'adu kana sabiran muhtasiban. Yaitu boleh kita memberitahukan kepada seseorang akan sesuatu musibah yang akan menimpa dirinya agar dia itu bersiap-siap, begitu, ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabat dan juga kita semua, nanti akan ada seperti ini, seperti ini, ya. Artinya biar apa? Biar ketika kita itu mengalaminya itu sudah nggak kaget, begitu, ya, sudah, oh iya betul, gitu, ya. Maka begitu pula ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, ya, kita tahu nih, ya, bahwasanya akan ada musibah nih. Kita tahu misalnya, ya, ada keburukan, misalnya terjadi apa, ya, ada yang punya kasus, ya, tapi dia belum tahu, ya, kamu kalau ini harus sabar semua, ya, pada Allah. Kalau ada musibah itu gini-gini, nanti ketika dia beneran terkena musibah itu sudah siap, begitu, ya. Jadi boleh. Selanjutnya, al-i'tisamu bil kitabi was sunnah mukhrijun minal fitnah wal ikhtilaf. Hendaknya kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah
untuk keluar dari segala bentuk fitnah dan perpecahan. Ya. Karena ya banyak fitnah-fitnah. Setelah Nabi SAW meninggal, beliau beritahukan akan banyak fitnah, peperangan antara kaum muslimin, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim misalnya, ya, sudah dikasih tahu sama Nabi SAW. Maka bagaimana cara agar kita selamat dari semua fitnah itu? Ya, kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ya, kalian hendaknya berpegang teguh dengan sunnahku. Ya. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma. Saya sudah meninggalkan dua perkara untuk kalian, gak akan tersesat kalian, Al-Quran dan sunnahku. Ya. Maka hendaknya kita berpegang teguh sama dua ini. Ketika ada fitnah apa, ya, terjadi fitnah begini, ya, maka kita tetap tenang karena kita punya pegangan, punya panduan. Ya. Makanya begini, nanti kaum muslimin akan dibeginikan begini. Tenang, ya. Kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak ikut-ikutan langsung semangat langsung, ya. Ternyata justru itu adalah perbuatan yang keliru atau bahkan mengundang kehancuran bagi kaum muslimin sendiri. Ya. Maka hendaknya terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, cari mana dalilnya, apa dasarnya, kenapa kita begini, kenapa kita begitu. Ya. Sebagaimana Nabi SAW tadi, ketika terjadi fitnah, ya, ketika ada pemimpin-pemimpin yang zalim, ini loh sunnahnya, ya, ini loh sunnah. Tunaikan hak kalian, ya, hak mereka, tunaikan kewajiban kalian, dan hak kalian minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, simpel begitu saja. Tapi kalau kita pegang teguh, itu selamat kita, ya, selamat. Ya. Karena banyak orang justru akhirnya, ya, mengangkat pedang mereka, memberontak kepada pemimpinnya, ya, akhirnya mereka pun, ya, menimbulkan kerusakan, mereka pun berbuat dosa, ya, kemaksiatan, melanggar apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Jadi itu. Selanjutnya, al-haddu ala wahdatil jama'atil muslimah, yaitu hendaknya kita menjaga persatuan kaum muslimin, ya. Nah, kita menjauhi, ya, perpecahan, ya. Namun berpegang teguh di atas apa? Di atas Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Wahyu Allah turunkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah, mengikuti, ya, pendapatnya sendiri, mengikuti logikanya sendiri, ya. Ikuti tuntunan Allah, ya, hablullah. Ya. Karena ketika seseorang dia justru mengikuti pendapat-pendapat pribadi-pribadi, maka timbullah perpecahan-perpecahan, ya. Ketika masing-masing dengan kelompoknya, ya, maka akhirnya timbullah perpecahan di kalangan kaum muslimin, ya. Lalu bagaimana Ustaz? Kita pun dibilang kelompok sendiri misalnya, ya, yang mengaku salafi, yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kita juga, ya, kelompok sendiri, kita juga mengikuti kelompoknya katanya, ya, kita dianggap paling benar sendiri, ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam itu kan asalnya, ya, kalau diibaratkan itu seperti kain putih begitu, atau kertas yang putih bersih. Ketika Rasulullah SAW datang, ya itu putih itu, Islam itu, ya, kain putih itu, ya. Kemudian setelah sepeninggal beliau, maka mulailah datang orang-orang yang mewarnainya. Ada yang merah, ya, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang hitam, ya. Akhirnya kertas itu pun menjadi berwarna-warni, ya. Sebagian warna merah, sebagiannya warna kuning, ada yang warna hijau, ya. Maka yang putih itu jadi apa? Seakan-akan menjadi satu warna sendiri, padahal itu aslinya, ya, dianggap seperti satu kelompok menyempol, padahal itu aslinya, ya. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sataftariqu hadil ummah ila 73 firqah. Umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, ya. Nah,
seharusnya kita kembali kepada yang putih itu, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf Rasul SAW dan para sahabat beliau. Ya, itulah, ya, kita berusaha menjadi yang putih itu, dan itulah sebenarnya yang asalnya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga persatuan kaum muslimin, ya, di atas yang putih tadi, ya. Selanjutnya hadis nomor ke-52, masih di dalam bab kesabaran. Qala al-muallif rahimahullah wa ayyana wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala, dari sahabat Abu Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat besar, ya, sahabat Usaid bin Hudayr, ya, kunyahnya Abu Yahya, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya seorang lelaki dari kalangan Ansar berarti di Madinah, ya, seorang lelaki dari kalangan Ansar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Lelaki dari Ansar ini bertanya atau berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, kenapa kau enggak memakai aku, artinya mengangkatku sebagai apa begitu, ya, sebagai gubernur di tempat mana begitu, ya. Ala tasta'miluni, kenapa engkau tidak memakaiku, ya, memberikan aku jabatan sebagaimana engkau memakai si fulan, yang menugaskan si fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innakum satalqauna ba'di atharah, sesungguhnya kalian nanti akan, ya, sepeninggalku akan menjumpai atharah, ya. Atharah tadi adalah sikap, ya, mementingkan diri sendiri, itu ini akan dijumpai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasbiru, bersabarlah kalian, hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian menemuiku di haud nanti. Muttafaqun alaih, ya, hadis sahih disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa Usaid bidammil hamzah, Usaid dibaca dengan mendomahkan hamzahnya, ya, Usaid. Wa Hudair biha'in muhmalah, dengan hak yang tidak bertitik, madmumatin, dengan mendomahkannya, wa dadin mu'jamah, huruf dad bertitik, maftuhah, dengan fathah, Hudair. Wallahu a'lam, ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat kepada sahabat Ansar tersebut, ya, ketika dia meminta, kenapa kok aku tidak dijadikan sebagai petugasmu, nggak diberi tugas begitu, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru menasihati, nanti akan ada atharah, artinya akan ada nanti, ya, ujian untuk para pemimpin itu. Itu apa? Dia akan bersikap, ya, mementingkan dirinya sendiri, ya. Maka disuruh bersabar, kata Nabi SAW, fasbiru hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian berjumpa denganku di telagaku nanti, ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa, ya, dan bisa meminum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Di sini faedah yang bisa kita ambil, la yajuzu talabul wilayati wal imarah, ya. Enggak boleh meminta jabatan, ya, ini jabatan umum, jabatan yang, ya, jabatan kepemerintahan untuk yang bersifat kekuasaan umum, itu tidak boleh seseorang memintanya, ya. Waman talabaha la tu'ta ilaihi, dan kalau ada yang minta itu nggak boleh kita memberikannya, ya. Makanya kata Nabi SAW, illa inna la nu'ti hadal amra liman talabah, kami nggak akan memberikan, ya, perkara jabatan ini kepada orang yang memintanya, ya. Di dalam hadis yang lain, yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, bahwasanya janganlah kalian meminta jabatan,
Karena barang siapa yang meminta jabatan, maka Allah nggak akan menolongnya. Namun barang siapa yang tidak memintanya, maka Allah akan menolong dirinya. Ya. Artinya bagi orang yang berambisi, ya terus jadi, maka Allah nggak akan menolong dia. Artinya dia nggak akan jadi seorang pemimpin yang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang berbahaya. Ya. Mungkin sukses ya secara apa mungkin ya apa ekonomi atau infrastruktur, tapi ya yang lebih penting adalah keselamatan nanti di akhirat. Ya. Kita jadi pemimpin atau jadi rakyat, intinya itu kan apa? Agar bisa masuk surga gitu, agar selamat dari neraka, itu intinya. Ya. Maka di sini hendaknya apa? Hendaknya tidak boleh meminta jabatan kepemimpinan. Dalam Islam tidak boleh. Ya. Kemudian selanjutnya, afada qauluhu sallallahu alaihi wasallam satarawna ba'di atharah nafyu dhanni sa'il anna Rasul sallallahu alaihi wasallam athara alladhi wallahu alaihi. Ya. Itu bagaimana keadilan dan kebijaksanaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kebijaksanaan dan keadilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena apa? Karena orang tadi menyangka kamu milih dia jadi gubernur di sana karena ada sesuatu begitu ya. Ya. Kamu milih dia karena ada kedekatan atau apa begitu. Ya lebih dicintai dan sebagainya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menyebutkan satarawna ba'di atharah. Kalian akan mendapatkan nanti ada pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri. Ya. Artinya apa? Untuk menepis tuduhan tersebut. Jadi ini tuh masalah milih-memilih ini bukan karena suka atau nggak suka, enggak, atau karena saya ada ini, enggak, ya. Tapi untuk keselamatan agama, agar ini nggak terjadi di masa saya. Nanti setelah sepeninggal saya, nanti akan ada kejadian yang begini-begini nih, begitu. Di masa ini nggak ada pemimpinnya, insya Allah baik-baik, dipilih karena agamanya, itu maksudnya. Ya. Jadi itu kebijaksanaan, keadilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mengangkat dalam apa? Dasarnya adalah ketakwaan agar rakyat terjaga, ya, agama mereka tetap terjaga itu. Ya. Wa annahu lam yakhussahu bidzalika lidzatihi wa innama limaslahatil muslimin. Yaitu beliau tidak memilih orang tersebut ya karena orang tersebut khusus, karena orangnya memang ya enak diajak bicara apa ya kong kali kong apa semua enak, enggak, tapi karena limaslahatil muslimin, karena maslahat kaum muslimin ya, untuk menjaga agama mereka ya. Jadi itu ya kebijaksanaan dan keadilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, as-sabru ala dzulmil hakimi idza sta'thara bidunya. Hendaknya kita bersabar dari kezaliman seorang pemimpin ketika dia merampok harta benda dunia kita. Ya. Kesabaran dari kezaliman seorang hakim ketika mereka merenggut harta benda kita, ya, dan tidak boleh memberontak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ketika beliau mengabarkan innakum satalqauna ba'di atharah, kalian akan mendapati sepeninggalku nanti pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mementingkan diri mereka sendiri. Apa nasihat beliau? Fasbiru, sabar. Ya. Sampai kapan? Hatta talqauni, sampai berjumpa denganku nanti di haud. Berarti sampai meninggal ya terus sabar. Ya. Sampai kapan itu? Ya sampai meninggal berarti. Ya. Berarti ya sabar terus. Ya. Maka di sini ya ketika pemimpin tersebut mereka yang mengambil, yang merampok, ya memberikan tekanan-tekanan yang berat ya kepada kita, ya, maka tetap diperintahkan untuk bersabar, ya. Cukuplah sebagai keteladanan bagaimana mauqifnya, sikapnya Imam Ahmad
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya, yang mana ketika beliau, ya, diberikan ujian, ya, fitnah khalqul Quran, yaitu terjadi fitnah di mana saat itu negara berpendapat bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ya, didukung oleh khalifah pada kala itu. Jadi, ya, menjadi sebuah ketetapan negara begitu. Al-Quran adalah makhluk. Maka Ahlussunnah wal Jamaah katakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalam adalah sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin menjadi makhluk, ya. Maka akhirnya para ulama pun banyak yang disiksa, dibunuh, ya. Termasuk, ya, di antara para ulama besar yang masih tetap kekeh untuk mempertahankan hal tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Banyak para ulama lainnya kemudian mereka bertauriah, ya. Mereka pun, ya, tidak kekeh begitu, ya. Namun Imam Ahmad tetap, ya, ketika beliau sudah disiksa, dipenjara, ya, dipukuli, yang kalau pukulan itu dikenakan sama orang biasa pasti sudah nggak kuat pasti. Beliau, ya, tajallad, kuat beliau menahan semua, ya, siksaan tersebut. Ketika melihat bagaimana seorang ulama, ya, disiksa seperti itu, maka banyak para pemuda bangkit, ya. Wahai imam, ini banyak ribuan orang sudah siap ini, ya. Tinggal kamu perintah, bergerak kita, ya. Kamu jadi pemimpinnya. Apa kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, ya, enggak, pulang, ya. Jangan sampai menumpahkan darah, ya. Darah satu orang muslim saja itu lebih ringan, ya. Hancurnya dunia ini lebih ringan daripada tertumpahnya darah seorang muslim. Dilarang, ya. Itu seorang ulama yang rabbani, yang melihat kemaslahatan, nggak mau darah kaum muslim tertumpah, terpecah belah, nggak mau beliau, ya. Dan memang sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasbiru, bersabar. Sampai kapan? Sampai kalian jumpa sama aku di haud. Berarti yang nggak terus pokoknya, ya. Terus, ya. Kalau kita sampai mati, ya sampai mati berarti kan, sampai nanti kejumpa di haud. Kalau misalnya di tengah jalan kemudian pemimpin zalim itu misalnya meninggal, alhamdulillah sudah, ya. Tapi disuruh sabar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka di sini bersabar terhadap hakim yang zalim, ya, ketika mereka merenggut dunia kita. Makanya kata wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. Ya, bahkan ketika mereka memukul punggungmu, merampas harta-hartamu, ya, isma wati, dengar dan taat tetap, ya. Selanjutnya fihi bayanun manqibatin lil ansar wa annahum mimman yaridil haud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di dalam hadis tadi terdapat, ya, penjelasan tentang keutamaannya orang-orang Ansor, keutamaannya para sahabat Ansor, dan mereka adalah orang-orang yang akan berkumpul di haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ini sahabat tadi adalah termasuk salah seorang di antara kalangan Ansor, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang Ansor, ya, karena takutnya, ya, terkadang, ya, timbul namanya manusia, wajar. Oh, itu karena satu suku, ya, sama-sama dari karangan Quraisy misalnya, dari keluarganya, ya, makanya dipilih begitu kan. Kemudian, oh, itu karena kita orang Ansor makanya kita enggak gitu, ya. Maka dalam Islam tidak demikian, ya. Sudah, itu adalah hak seorang pemimpin. Seorang pemimpin berhak memilih siapapun, ya, pembantu-pembantunya atau penerusnya sekalipun, ya, ketika dia istikhlaf mengganti pemimpinnya dengan anaknya sendiri, maka itu haknya dia, yang nanti dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika selanjutnya dilihat adil, baik, ya, dari kalangan anak keturunannya, nggak ada masalah, ya.
Dan tidak ada larangan dalam Islam hal tersebut. Memang seorang pemimpin berhak untuk memilih siapapun. Ya. Maka di sini ya hendaknya kita berhusnudzon kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya. Maka di sini terdapat penjelasan tentang keutamaan dari orang-orang Ansor, yang mana nanti orang-orang Ansor itu akan berkumpul bersama Rasulullah SAW, minum dari haudnya Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW, innakum, kalian, artinya orang Ansor, kalian ini, ya, nanti akan berjumpa dengan begini-begini, maka sabar sampai ketemu saya di haud. Gitu. Maka ini adalah ya kabar gembira bagi orang-orang Ansar tersebut, nanti akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga beliau. Ya, mudah-mudahan kita juga, amin. Ya. Kemudian di sini faidah lainnya, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam Madarijus Salikin, fa ta'ammar sirrut taqdir haitsu qaddara al-hakimul khabir subhanahu istithar an-nas 'alal ansar bid dunya wa hum ahlul ithar. Ya. Maka kita lihat di sini bagaimana sebuah rahasia yang agung, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala lebih memilih orang lain daripada orang-orang Ansar dalam masalah-masalah dunia. Diberikan jabatan apa? Diberikan kepada orang Ansar. Padahal orang Ansar adalah orang-orang yang mulia. Ketika Rasulullah SAW, para sahabat kesulitan, diterima sama orang Ansar, yang menyebabkan mereka pun diperangi, mereka tetap bersabar, tetap menolongnya. Ya. Orang-orang Ansar memiliki kedudukan yang luar biasa. Ya. Makanya, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kalian nggak bisa, ya, mencapai kedudukan orang-orang yang tinggi, yang mulia, cintai mereka. Ya, cintailah mereka agar kalian bisa mencapai kedudukan mereka. Ya. Maka termasuk orang-orang Ansar ini, wahum ahlul itsar, dan orang-orang Ansar itu orang-orang yang mendahulukan orang lain. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu mendahulukan orang-orang muhajirin, ya. Diberikan mau rumah, mau harta, apa diberi sama orang-orang Ansar. Padahal mereka sendiri butuh. Ya, luar biasanya orang-orang Ansar menolong saudara-saudara mereka kaum muhajirin. Ya. Liyujaziyahum ala itharihim ikhwanahum fid dunya ala nufusihim bil manazilil aliyah fi jannati adn ala nas. Ya. Kenapa kok Allah lebih milih untuk jabatan-jabatan dunia orang selain Ansar? Ya, untuk membalas sebagaimana orang-orang Ansar ini sudah mendahulukan dunia mereka, dikasih dunia mereka untuk saudara-saudara mereka orang lain, ya, dikasih hartanya, dikasih, ya, kamu butuh apa, dikasih, ya. Maka Allah pun, ya, nggak usahlah yang dunia ini, nanti langsung saya balas dengan surga, begitu, ya, dikasih kedudukan yang tinggi nanti di surga. Itu makanya. Kenapa orang-orang Ansar enggak diberikan jabatan-jabatan, enggak? Karena memang Allah udah simpen nanti, ya. Maka terkadang kita ini di dunia mungkin, ya, tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Emang dunia bukan tempat kenikmatan yang sempurna, ya. Atau kita mendapatkan hal yang pedih, yang enggak enak, ya. Maka mungkin Allah Subhanahu wa taala menyimpannya untuk kita nanti di surga, ya. Maka lagi kita bersabar sebagaimana orang-orang Ansar pun demikian, ya sudah, ya, nggak ada masalah, ya. Fatadharu hina idin fadilatu itharihim badarajatihi wa yuqbituhum man ista'thara alaihim bidunya a'zamu ghibtatan, ya. Maka tampak bagaimana keutamaan ithar mereka, karena orang Ansar itu ithar, mendahulukan orang lain, ya. Hartanya diberikan, apa semua diberikan untuk Rasul dan para sahabatnya dari kalangan muhajirin, ya. Maka Allah pun ngasih demikian besarnya keutamaan yang luar biasa tingginya. Maka orang-orang yang diberikan dunia oleh Allah ini justru akan merasa iri, ya. Karena kan enak, ya. Orang-orang Ansar tenang hidupnya, ya, nggak terlibat dengan macam-macam, ya. Mereka tenang, ya. Maka justru ini menimbulkan apa? Ghibtah, ya, rasa enaknya begitu,
Ya. Wadzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, dan ini adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah adalah yang memberikan karunia yang agung, yang maha agung. Ya. Fa idza ra'aitan nas yasta'thiruna 'alaika, kalau kamu melihat orang-orang yang mendapatkan dunia lebih banyak darimu, ma'akauni min ahlil itsar, padahal kamu ini orang yang malah ayo ya, orang yang nyah-nyah istilahnya ya. Orang mereka meraup dunia, sedangkan kita justru melepaskan, memberikannya. Ya. Fa'lam annahu la khairun yuradu bika, ketahuilah itu adalah kebaikan untukmu. Ya. Justru ketika kita itu memberi ya dengan mudah, gampang, ya. Keadaan sulit kita tetap mudah. Orang lain justru ya mereka mengekep ya dunia. Itu kebaikan untuk kita dari Allah sebenarnya. Jangan dianggap keburukan. Ya. Nah, ini adalah sebuah hikmah yang besar. Ya. Kemudian di sini ada beberapa faidah fiqhiyah. Ya, faidah-faidah dari yang terkait dengan hukum-hukum fikih. Minawazili hadzal zaman, di antara perkara-perkara yang baru di zaman ini, annan nasa tawalla amrahum man ista'thara alaihim wa mana'ahum huquqahum. Ya. Bahwasanya ya, orang-orang lebih memilih ya artinya mereka menahan hak-hak mereka. Ya. Walidzalika athara ba'dus sa'ilina mas'alah, hal yajuzu lil 'abdil muslimi an yaj'ala li haula'il mani'ina ju'lan aw yuqaddima lahum hadiyatan. Ya. Artinya terkadang dari pihak-pihak yang berwenang ya itu menahan hak-hak kita, mencegah hak-hak kita. Harusnya itu hak kita tapi ditahan. Ya, enggak diberikan atau dipersulit begitu ya. Kita mengurus ini dipersulit, mengurus itu dipersulit. Ya, padahal itu hak kita. Harusnya semua rakyat itu sama. Ya, ketika ngurus ya sudah diberikan. Ya, sudah dipenuhi syaratnya sudah diberikan. Ya. Nah, ini diantara perkara-perkara yang terjadi di zaman ini. Ya. Maka banyak diantara manusia bertanya, boleh nggak ya seorang muslim ya kemudian memberikan ya hadiah, memberikan harta khusus ya untuk petugas-petugas tersebut yang mencegah hak mereka. Ya. Qad ajaba ba'du ahli ilmi hafizahumullahu bil jawaz. Di antara para alim ulama, ya ahli ilmu, mereka ada yang berpendapat bahwasanya itu boleh saja. Wa qalu la yu'addu hadza rishwah, ini tidak dianggap sebagai menyuap, li'anna rishwata makanat li ibtali haqq au ihqaqi batilin. Karena yang dimaksud dengan suap adalah untuk membatalkan suatu hak atau mengambil sesuatu yang batil. Artinya ketika dua-duanya sama-sama nih ya kong kali kong ya untuk mengambil sesuatu, nah itu adalah suatu riswah ya. Tapi ketika hal tersebut nggak ada, itu kita memang mengambil hak kita, cuman nggak bisa ya, harus mengeluarkan hal tersebut. Jadi kita terpaksa, bukan kita ya itu asalnya nggak boleh ya, bisa jadi boleh pasti. Nah jadi kita juga dapat keuntungan, dia juga ya untung. Nah ini riswah ya. Namun di sini ya di antara para ulama ada yang memperbolehkan karena beda, gambarannya berbeda. Karena kita terpaksa, itu pun begitu. Ya. Wa hadza laisa kadzalik. Namun ya di sini penulis membantah hal tersebut. Wa hadhil fatwa fiha nadharun min wujuhin. Ya, fatwa seperti ini juga ya ada beberapa hal yang bisa dikritik begitu. Ya. Yang pertama, anna i'ta'al mani'ina malan aw idahum hadiyatan innama tu'inuhum ala dzulmihim. Ketika kita memberi mereka ya, membayar kepada mereka, ini justru membantu mereka pada kedzaliman mereka ya. Dan nanti akan terus kepada orang lain pun demikian begitu. Ya. Akhirnya ini termasuk ta'awun dalam dosa dan permusuhan ya. Kemudian bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam amaral ansar bisabri indama yamna'uhumun nas huquqahum wa yasta'thirun 'alaihim bidunya.
Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang Ansar tadi suruh bersabar, ya, terhadap hak mereka kalau nggak diberi, sabar, ya, terhadap orang-orang yang mendahulukan dunia mereka, ya. Maka di sini disuruh bersabar, ya. Kalau nggak sabar ya tadi, akhirnya ini tetap menurut beliau adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Hadayal ummal ghululun fala yanbaghi li'ana 'alal ghulul, ya, karena ketika kita memberikan hadiah kepada seorang petugas, ya, maka ini adalah termasuk ghulul, ya, pengkhianatan, maka tidak boleh kita tolong-menolong dalam hal tersebut, ya. Jadi ini, ya, memang beliau mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, yaitu tetap tidak memberikannya. Namun sekali lagi, di antara para alim ulama memperolehkan hal tersebut karena tadi memang hal tersebut adalah suatu keterpaksaan, ya. Jika memang, ya, dilihat ada maslahat yang lebih besar, maka tidak mengapa, wallahu ta'ala alam, ya. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk bisa terus menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini, mengumpulkan kita di telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa meminum dari telaga beliau dan tidak haus lagi selamanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kekeluaran kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya Jannatu Adn biidznillah wa taufiqih. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.